Jangan bohong kamu. Jahat, Mas. Kamu tega. Kamu biarkan dia terbakar hidup-hidup. Dan di situ ada istrinya. Bahkan ada juga anak mereka yang masih kecil. Kamu pembunuh. Pak. Dimitri, minggir. Jangan berani-berani nyentuh mama aku. Kamu sadar nggak? Semua itu berawal dari kamu. Kamu, Laras. Karena kamu tega mengkhianati pernikahan kita. Kamu berselingkuh sama Adi Putra Santosa. Kesalahan yang menyebabkan sampai kamu mengandung dan melahirkan anak haram itu. Anak haram siapa anak haram? Cukup! Aku tahu kamu menjebak aku. Ini Mas, kamu kasih aku obat perangsang supaya aku nggak bisa kontrol diriku. Dalam kondisi itu kamu bikin aku hanya berduaan sama adik Putra. Kamu memang ingin aku melakukan dosa itu. Kamu ingin aku selingkuh. Biar aku jelasin. Aku jelasin. Jangan sentuh mama. Mama udah bilang gak mau disentuh sama papa. Tapi dia istri papa, Dim. Tapi yang papa lakuin ke istri papa itu sangat menjijikan. Apa yang udah papa lakuin ke mama itu jahat banget, Pak. Lebih jahat dari iblis. Ini kurang ajar. Kurang ajar. Semua yang kusembunyikan begitu rapat, begitu aman. Bisa-bisanya terbongkar dalam 1 hari. Aku benar-benar bodoh dan ceroboh. Harusnya handycam rusak itu aku buang sejak dulu. Dan harusnya resep itu aku bakar. Harusnya semua bukti itu aku lenyapkan sebelum ada yang menemukannya. Tapi tunggu. Tadi saat kasih lihat aku bukti video itu, Dimitri kasih lihatnya pakai HP-nya. Lalu, di mana rekaman handycam aslinya? Kaset rekaman itu jelas harus kembali ke tanganku karena bukti utama kejahatanku ada di situ. Emangnya Dimitri ada waktu untuk hal seperti ini? Udah, dibuang aja. Tunggu Pak Adam, tunggu. Kalau emang itu handycamnya Pak Dimitri, kok Pak Dimitri bisa gak ingat sama sekali sih, Pak? Perempuan teman Dimitri dan Diandra itu, dia betul-betul mencurigakan. Padahal dia orang luar. Tapi kenapa ikut campur dalam ini? Bahkan sepertinya sangat ingin melihat isi rekaman handycam itu. Jangan sampai rekaman itu ternyata dititipkan ke dia. Bisa bahaya jika seperti itu. Kamu pikir kamu bisa ikut campur dalam urusan keluargaku dan pergi begitu saja? Enggak. Dirga, cari perempuan ini. Cek apakah di tangannya ada pecahan handycam hitam dengan stiker petir beserta kasetnya. Kalau benar barang itu ada di dia, rebut apapun caranya. Semua bukti itu harus kembali ke tanganku sebelum semuanya hancur lebih jauh. Baik, Pak. Jadi perempuan ini jurnalis di Cakrawala News. Gua harus cari tahu nih mana lokasinya. Lokasi kerja dia nih. Nah, ketemu juga akhirnya.
tenang, Mama pasti bakalan baik-baik aja. Kita sekarang bawa Mama ke rumah sakit. Mama pasti segera ditangani sama dokter. Ma, sabar ya, Ma ya. Sebentar ya, Ma. Aku bener-bener gak nyangka, Di. Papa melakukan hal sebusuk itu. Tega-teganya dia melakukan hal itu ke Mama, ke Pak Adi Putra, dan ke semua orang yang gak bersalah. Aku ngerti, Mas. Aku ngerti banget, Mas, yang kamu rasain sekarang. Tapi kamu tenang dulu, Mas. Ini bukan buat bela Papa. Kamu harus kuat buat Mama. Karena Mama butuh kamu, Mas. Sekarang aku ngerti kenapa Raga kayaknya dendam banget sama keluargaku. Kenapa berkali-kali Raga berusaha untuk mencelakai keluarga kita. Karena buat dia, keluarga aku udah menghancurkan hidupnya, udah mengambil semuanya dari dia. Papa udah ngerebut semuanya. Dan udah bikin ibunya dia meninggal. Jadi papa aku yang bikin dia tumbuh dengan luka sebesar itu, nih. Mas, dosa Papa itu bukan dosa kamu, Mas. Tapi selama ini aku hidup dari semua yang papa ambil, nih. Harta, nama besar, perusahaan, rumah, semuanya. Semuanya mungkin berdiri di atas penderitaan keluarga Pak Adi Putra. Aku ngira aku korban. Ternyata sebaliknya, nih. Keluarga aku yang lebih dulu menghancurkan keluarga orang lain. Dan yang paling bikin aku hancur itu Mama, nih. Mama. Puluhan tahun Mama hidup dengan rasa bersalah. Dia pikir dia telah mengkhianati Papa. Tapi malah sebaliknya. Tapi suaminya sendiri yang udah ngejebak dia. Jadi, Papa itu bukan cuma ngambil harta Pak Adi Putra. Tapi Papa juga ngambil kehormatan Mama. Ketenangan Mama. Masa depan orang lain. Dan yang paling bikin aku gak ngerti. Setelah semuanya dia acting sebagai korban, nih. Ma. Pak, lebih cepet, Pak. Pak, tolong lebih cepet, Pak. Mas, aku mohon kamu tetap harus kuat, Mas. Kamu harus kuat. Bukan karena kamu nggak boleh hancur, tapi karena setelah ini Mama butuh seseorang yang bisa dipercaya. Mama butuh kamu, Mas. Anak sulungnya. Jadi kamu nggak boleh hancur, Mas. Nggak bakal tahu perasaan aku sekarang gimana. Aku tahu, aku paham, Mas. Kamu pasti marah. Kamu marah banget, kan? Aku rasanya pengen marah. Aku pengen marah ke Raga, pengen marah ke Papa. Atau pengen marah ke diri aku sendiri. Aku juga nggak tahu. Tapi aku juga nggak pantas ngerasain itu semua. Setelah semua yang Papa lakuin ke keluarganya. Semuanya tuh kayak bercampur jadi satu. Mas, kamu marah boleh, tapi kamu nggak boleh hancur, Mas. Kamu nggak boleh tenggelam karena semua masalah ini, Mas. Aku mohon, Mas, kita biasanya hadapin satu-satu kan, Mas. Kita selesain sama-sama ya. Tapi setelah semua ini aku harus bicara sama Raga. Dan juga Pak Adi Putra. Kalau memang bener Raga anaknya Pak Adi Putra, aku harus bicara langsung sama dia. Aku juga harus tahu seberapa jauh luka yang Papa tinggalkan. Supaya aku bisa tahu dan aku bertanggung jawab untuk menembus semuanya. Aku ngerti banget, Mas. Aku ngerti yang kamu rasain. Karena kamu adalah orang yang bertanggung jawab, Mas. Kamu orang yang baik. Aku paham betul, Mas. Tapi aku mohon, Mas. Itu yang bikin aku khawatir. Raga itu benar-benar jahat, Mas. Terakhir kali kita ketemu dia berusaha untuk bunuh kamu. Aku takut, Mas, kalau kamu ketemu lagi sama dia. Aku khawatir, takut kamu kenapa-napa, Mas. Enggak, Di. Aku harus, Di. Enggak, Mas. Ini terlalu berbahaya. Aku nggak akan izinin, Mas. Aku takut kamu kenapa-napa. Mas, enggak. Aku mohon, Mas. Tolong dengerin aku, Mas. Aku istri kamu. Kamu bahkan belum pulih betul, Mas. Dan kamu nggak bisa digerakin. Jangan, Mas. Aku nggak akan izinin. Aku mohon, jangan. Kamu tenang aja, aku bisa jaga dia. Jadi kita bicara soal ini nanti aja. Kita fokus ke Mama dulu, biar cepet nyampe rumah sakit, biar Mama bisa ditangani ya. Ayo Pak, lebih cepet lagi Pak. Mama. Pak, tolong cepet, Pak. Baik, Bu. Aku berhasil. Terima kasih ya Allah. Akhirnya selama belasan tahun, aku berhasil dapat bukti buat Mama.
Kamu juga. Itu dia, pecahan handicam hitam dengan stiker petir. Pasti itu barang yang dimaksud Pak Adam. Ada kasetnya juga. Berarti pasti benar itu. Dok, ada Dok, nih. tolong nih dok, tolong dok. Segera bawa ke IGD, segera kita kasih tindakan. Mama bertahan ya, Ma. Mama Kita bertahan udah ya, di Mama rumah sakit. pasti bisa dengar kita kan. Kita udah di rumah sakit, Ma. Mama bertahan ya, Ma. Keluarga tunggu di luar dulu ya. Dok, tolong selamatin mama saya, pulihkan dia ya, Dok. Pasti. Kami akan lakukan yang terbaik. Bisa. Makasih banyak, Dok. Siapkan infus juga ya. Baik, Dok. Pak, mudah-mudahan Bu Laras kuat ya Pak. Saya doain Pak, Bu. Kamu udah boleh pulang sekarang. Siap, siap Pak. Pak El pulang sekarang, sekalian saya titip Freya ya di rumah. Siap Bu, saya permisi Pak.